Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdi. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi bid-dharain amin. Kita baca Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga kita dimudahkan dengan berkat karomah beliau dan mudah kita dapat berkat dan bisa memahami kitab-kitab beliau. Al-Fatihah. Dan ummuna sholihah dan mengurus syaratul watan, dipanjangkan umur sehat walafiat, dijauhkan dari segala gangguan dan bahaya, dikabulkan dan dijabah niat dan tujuan beliau untuk perjuangkan syaratul watan sama keluarga dan keturunan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Faslun fi kaifiyati zikri inda sarati naqsabadiyati. Ini sebuah pasal di dalam menjelaskan cara berzikir menurut pendiri tarekat An-Naqsabandiyah. Ya'lam anna zikral qalbiyya yanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya zikir hati menurut tarekat Naqsabandiyah dibagi dua. Zikir hati. Al-awwalu bismizzat. Yang pertama dengan membaca ismu zat, yaitu Allah. Allah, 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 Allah. Ini zikir karbi, dalam hati dibaca. Hatinya terus membaca lafaz Allah yang disebut dengan ismuz zat, Zat. Lafaz Allah sebagaimana hurufnya aja 66, yaitu paling bawah. 66 bisa 5.000, bisa 10.000. Jadi istiqomahkan sampai 40 malam atau 44 malam, insyaallah akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan akan membuka hijab-hijab. Wasani bin nafi wal isbat. Zikir hati yang kedua dengan membaca nafi dan isbat. Nafi isbat itu adalah lafaz la ilaha illallah. La ilaha disebut nafi, illallah disebut isbat. Nafi artinya pentiadaan, meniadakan.
sejenis Tuhan apapun. La ilaha, tidak ada Tuhan. Meniadakan Tuhan. Dan menetapkan hanya Allah. La ilaha illallah, hanya Allah. Itu. Fasmuz zati huwallah. Itu. Maka adapun ismu zat yaitu lafaz Allah. Qala Allah Ta'ala innani anallah. Allah berfirman di depan makhluknya mengatakan innani anallah. Sesungguhnya saya ini adalah Allah. Ya. Allah itu semua namanya, sifatnya, apanya kembali kepada lafaz ini. Ya. Disebutkan ismu zat, nama zat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Yang Malikul Qudus, Ya Allah. Sampai Ya Sabur, Ya Allah. Kembali semua. Yang af'al, yang kerjakan, Ya Allah. Yang ciptakan, Ya Allah. Semuanya kembali kepada lafaz ismu zat Allah. Ya. Tapi bukan kembali ke namanya, kembali kepada zatnya seluruhnya. Gabungan dari semuanya disebut Allah sebagai zat. Tapi sebagai namanya sekedar nama, ya. Berarti yang disembah harus pemilik semuanya, bukan namanya yang disembah, ya. Jangan menyembah Allah sebagai nama, ya. Sembahlah Allah sebagai semuanya, sebagai pemilik, sebagai pencipta, sebagai wajibul wujud, ya, sebagai segala-galanya. Wa qala qulillahumma zarhum fi khawdihim yal'abu. Katakanlah Allah, ya, summa zarhum, kemudian mereka tinggalkan ya khawdihim, ya, di tempat mereka dalam keadaan bermain-main. Tempat mereka ibadah khawdihim, yang abud, dalam hal keadaan mereka bermain-main. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ma yaqulu Allah Allah. Rawahu Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak tersisa di atas muka bumi ini orang yang membaca Allah Allah. Kalau masih ada yang baca Allah, tidak akan kiamat. Kalau sudah ada yang baca, baru terjadi kiamat, ya. La taqumus sa'at, tidak akan terjadi kiamat itu hatta sehingga la yabqa ala wajhil ardh, sampai tidak ada lagi di muka bumi ini orang membaca Allah Allah. Kalau masih ada orang azan, ya aman, ya, aman. Andai kata azan setiap waktu tidak ada, tapi ada pertandingan azan, masih ada yang bilang Allah Allah, ya, masih aman. Pokoknya masih ada yang mengucap Allah Allah, apalagi masih ada yang sholat, masih ada yang pengajian, ada yang layatan, masih. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Allahu qul wazaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugul kamalin bal kullu dunallahi in haqqaqtahu adamun ala tafsir wal ijma' walam bi annaka wal awalimu kullaha
wal awalima kullaha laulahu bi nahwin bi mahwin wa bi idmahlalin man la wujuda li zatihi min zatihi wa wujuduhu laulahu ainun mahalun wal arifuna panu bihi lam yashhadu. Syai'an siwal mutakabbiril muta'ali wa ra'au siwahu 'alal haqiqati halikan fil hali wal madi wal istiqbali. Katakanlah Allah wazaril wujuda, tinggalkan wujud yang lain. Wa ma hawa, tiadalah yang terkandung tertinggal in kunta murtaddan, jika engkau benar-benar murtadan, keluar, ya, bulughun kamal, jika sudah, ya, balik secara sempurna. Jadi kalau anak kecil tidak ada istilah murtad, tidak ada istilah kafir, semuanya muslim. Tapi kalau sudah betul-betul balik, bisa jadi, ya, menjadi keluar dari Islam, seperti murtadan. Fal kullu dunallahi, ya, maka semuanya selain Allah. Inna haqqaqtahu adamun ala tafsir wal ijma'. Sungguhnya sebenar-benarnya itu akan hilang, akan sirna, baik secara rinci maupun secara global. Sesungguhnya hakikatnya semua selain Allah adamun, tidak ada, baik secara tafsir, secara rinci, wal ijmal, maupun secara umum, secara global. Wa'alam bi annaka wal awalima kullaha, ketahuilah bahwasanya dirimu dan semua alam ini laulahu, jikalau Tuhan tidak ada, bi mahwin wa bi idmahal wa bi apa itu mahlalin. Jikalau tidak ada Tuhan, ya, maka tidak ada makhluk baik langit maupun di bumi, tidak ada. Man la wujuda li zatihi min zatihi, orang yang tidak ada pada zatnya, memang tidak ada zatnya. Wa wujuduhu laulahu ainun mahal, tanpa adanya Tuhan maka wujud semuanya mustahil ada. Mustahil ada kalau tanpa ada Tuhan. Wal arifuna panu bihi lam yashhadu syai'an siwal mutakabbiril muta'al. Orang-orang yang arif billah, ya, mereka nun apa itu? Panu, menyusun, ya. Mereka mengarang, menulis, dan tidak pernah menyaksikan apapun selain dari Allah yang maha mutakabbirul muta'al, yang maha besar dan maha tinggi. Wal arifuna fanu bihi, ya.
orang-orang yang arif billah, mereka juga akan musnah, ya, tidak menyaksikan sedikit pun di alam ini selain Allah yang Maha Mutakabbir, yang Maha Besar, dan Al-Muta'ali yang Maha Tinggi. Wara'au siwahu alal haqiqati halikan. Mereka melihat selain Allah secara hakikat semuanya halikan, akan binasa. Fil hal, baik sekarang, wal madi, masa yang lewat, wal istiqbal, maupun yang akan datang, semuanya binasa, ya. Walahu adabun ahada asyara, dalam berzikir mempunyai 11 adab, tata cara atau 11 perilaku akhlak dalam berzikir. Al-awwalu, yang pertama, at-taharatu, harus suci. Bi ayyakuna mutawaddian, supaya dia berwudu terlebih dahulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u yukaffiru dzunub, karena wudu itu akan menghancurkan dosa, akan menghapus dosa. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa ghairuhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dan juga riwayat imam-imam lain. Asani, adab yang kedua, salatul rakaatain, salat 2 rakaat, salat hajat, ya. As-salisu istiqbalul qiblati fi makanin khalid, menghadap kiblat di tempat yang sunyi, tempatnya berhalwat itu, tempatnya berzikir, harus menghadap kiblat. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi mastaqbala bihil qiblah, sebaik-baik majlis, sebaik-baik tempat adalah sesuatu yang dengannya dia menghadap kiblat, sesuatu yang ditaruh menghadap kiblat. Apapun itu, pakai main umum apa saja yang posisinya menghadap kiblat, itulah yang terbaik, ya. Berarti yang terjelek yang membelangi kiblat, mafhum mukhalafah, pemahaman yang berlawanan. Yang terbaik yang menghadap kiblat, yang terjelek yang membelakangi kiblat. Rawahu Tabrani, riwayat Imam Tabrani. Wa qauluhu wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatun yuzallumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang Allah beri naungan, ya, yang Allah beri naungan dalam naungannya, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Yang Allah tolong pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Al-hadis, ini adalah hadis. Wafihi, dan di dalamnya, warajulun zakarallaha khalian paparat ainah. Dalam hadis tadi yang 7 itu salah satunya adalah laki-laki yang selalu mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi, sepi, ya. Paparat ainah, bercucuran air matanya, ya, menangis dalam zikirnya kepada Allah. Itulah salah satunya dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Fafadat aina. Kenapa fafadat aina?
ya zakarullah kalian. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, ya. Rawahu Asy-Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Sahih. Ar-rabi'u, adab yang keempat dalam berzikir, al-julusu mutawarrikan, aksud tawarrukis shalah, duduk mutawarrik, ya. Duduk tahiyat-tahir. Tawarrikan, aksu tawarrukis shalah, kebalikan dari tawarruk salat, ya. Lima qila innal ashaba kanu yajlisuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya para sahabat tawarruk, tapi kebalikan tawarruk salat, ya. Kalau tawarruk salat, kaki kanan tegak, kaki kiri masuk. Tapi kalau zikir, kaki kanan masuk, kaki kiri tegak, ya. Kebalikan, sama-sama tawarruk. Ini ke sana, ini yang ke sana, ya. Ini yang ke sini, ke sini. Ini yang berdiri. Tawarruk ini kan, ini yang ke sana, ya. Berlawanan. Tapi sama-sama tawarruk, tinggal yang masuk di balik. Sungguhnya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan yajlisuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal hay'ah. Itu. Duduk di dekat Nabi dengan duduk tawarruk kepada Allah. Kaki kanan dimasukkan di bawah petis kaki kirinya tegak. Itu, ya. Wahia aqrabu lit-tawadu'i wa ajmalil hawas. Itu lebih dekat dengan sifat tawadhu dan lebih, ya, kuat untuk menjaga, ya. Al-khamisu, yang kelima, adab berzikir, al-istighfar min jami'il ma'asi. Harus bertobat dari semua dosa, ya. Menyesal dari semua dosanya. Bi ayyakhila masawihi baina yadayhi ijmalan ma'a mulahazati anna Allah ta'ala kana yarahu wa lam yazal mutli'an alaihi wastikhdara azamatuhu wa jalaluhu wa shiddatu batshihi wa qarihi ba'da luhuwihi min jami'il afkarid dunyawiyyati wa inda zalika yasulu lahul hajlu min hadratil maula fayatlu minhu al-maghfirah la'alimahu annahu karimun ghafurun. Caranya adalah bi ayyakhila masawihi baina yadayhi, dengan menghilangkan semua yang sama dengan dirinya, ya. Jadi semua dunia maksud. Dia juga termasuk dunia. Hilangkan diri. Baik secara ijmal, secara global, ma'amulahazati, bersama memelihara, menjaga, annallaha ta'ala kana yarahu, bahwasanya Allah dalam penglihatannya, ya, senantiasa dia rasakan. Allah itu melihat, ya, dalam perasaannya Allah melihat dia. Walam yazal muttali'an alaih, ya, senantiasa muttali'an alaih, ya, bersamanya, ya, senantiasa Allah bersamanya. Wastihdara azamatuhu, dan menghadirkan keagungan Tuhan, wa jalaluhu, dan ketinggian kemahakuasaan Tuhan. Itu saja yang muncul dalam pikiran kita. Maha kuasa Tuhan, maha hebat Tuhan, ya.
wa syiddatu batshihi, yang sangat besar ya kehebatannya dan kekuasaannya, wa qahri, kekuasaan. Ba'da huluwihi min jamil afkar, setelah ya hilangnya dari semua pikiran-pikiran duniawi ya. Kita lenyapkan dulu pikiran duniawi, baru kita agungkan Tuhan ya. Mengagungkan Tuhan tanpa melenyapkan duniawi sulit ya. Makanya ketika sholat itu lenyapkan dulu pikiran-pikiran, baru Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar sambil ingat hati ya, itu namanya ya pembohongan. Berarti jangan-jangan yang besar itu nanti HP-nya, susahnya, ya, peristiwanya, masalahnya. Hilangkan dulu masalah, sampai hilangkan diri sendiri. Kalau sudah hilang semuanya, maka besarkanlah Allah. Allahu Akbar. Kosongkan dulu diri dari semua pikiran duniawi. Kalau tidak bisa kosong, jangan-jangan yang kau besarkan adalah makhluk itu. Paham ini? Itu namanya takbiratul ihram. Takbir, besarkan Allah dengan melenyapkan diri dan seluruh yang sama dengan diri kita. Kalau sudah bisa itu, maka masuklah di tingkat pertama dalam sholat itu. Haramkan diri dari semuanya. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan duniawi yang halal, apalagi yang haram. Haram semua. Haram untuk diingat, haram untuk menempel dalam pikiran, dalam hati, haram untuk melintas dalam perasaan. Yang terpikir hanya Allah, hanya Allah, Allah, Allah. Wa inda zalika, ketika dia mampu seperti itu, yahsulu lahul hajlu, ya, berhasillah dia melenyapkan semuanya min hadratil maula, disebabkan kena hadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merasa dilihat, dengan merasa bersama Allah, dengan sendirinya lenyaplah seluruh duniawi ya. Wa yatlubu minhul maghfirah, barulah mencari pengampunan Allah. Setelah kita sepikan hati ini, rasa ini, pikiran ini dari duniawi termasuk dari kita ya. Baru rasakan kehadiran Sang Pencipta, rasakan kau melihatnya, rasakan kau bersamaannya. Setelah kau merasa bersama, mintalah pengampunan kepadanya. La'alimahu annahu karim, dan kau benar-benar mengetahui bahwasanya Allah itu maha pemurah, karim, maha mulia, Ghafurun, maha pengampun. Harus ada keyakinan ini. Ibarat kita mendatangi orang, yakini orang itu pemurah, makanya kesana minta sumbangan. Yakin dari mana? Pelit dengan aja ketua yang halang diri, ya nyusah-nyusahkan diri. Sekalipun Allah maha pemurah, tapi dalam keyakinan kita, Allah tidak pemurah, tidak akan dapat apa-apa. Karena Tuhan sudah ngomong, ana ala zonni abdi bi, saya ini tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Kalau dia sangka Tuhan pelit, tidak dapat apa-apa. Kalau sangka berkeyakinan Allah itu pemurah, akan dapat semua. Bi'ayakula bilisanihi, dengan cara membaca pakai lisannya, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ma'amala mulahazati maknahu, dengan cara melihara maknanya, qalban, di dalam hati. Aku mohon ampun kepada Allah. Khamsan, sebanyak 5 kali, atau khamsa asyarata, atau 15 kali, atau khamsan wa isrina maratan, atau 25 kali, silakan ya.
Itu jumlah istighfar. Minimal 5 kali. Wa wal akmal, yang 25 ini yang paling sempurna, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfara, barang siapa mengistiqomahkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli daiqin makhraja. Allah jadikan baginya setiap kesempitan akan mendapatkan jalan keluar. Nah, itu, ya. Wa min kulli hammin faraja, akan mendapatkan setiap kesusahan, ya, mendapat kemerdekaan dan kebebasan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang ia tidak perkirakan, tidak duga-duga. Rawahu Ahmad wal Hakim, itu Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kalau Allah sudah mengampuni kita, berarti Allah meridai kita. Dengan Allah meridai kita, ya otomatis rezekinya juga gampang. Itu dulu makanya cara. Itu metodenya. Ya. Jangan saingkan Tuhan dengan makhluknya. Allah dah mau. Ibarat berayan, no. Nenek cerita Nina julen berayan, sekat kamu apa-apa. Sekat. Ceritakan hanya dia, begitu. Maka kita dapat apapun. Ya. Yang kita akan dapat apapun. Kira-kira begitu. Ya. Kalau ditanya, apakah ada cinta atau pacar Anda? Jangankan pacar, diri saya saja sudah tidak ada ini, kecuali dirimu. Jangankan selain saya sendiri sudah tidak ada. Mau bercinta dengan siapa? Diri saya sudah tidak ada. Ya, karena diriku sudah masuk dalam dirimu. Sejak tadi napasku sudah tercengang-cengang. Sudah hilang napasku setengahnya ada pada dirimu. Baget saya dengan, ya, sudah yakin begitu, besok lagi begitu, dia percaya kepada kita. Coba pinjam motornya, motor bau ke, mau kado baik, kan? Nah, itu bahasa logika gitu loh, secara manusiawi untuk meraih murahnya rezeki gitu loh, ya. Lepasnya kesulitan, ya. Ngarak-ngarak beruan apa aja sana nih, mulai terjadi motor kepeng nih, motor kado baik, ya, itu namanya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, logika itu kita alihkan ke Sang Pencipta, sangat logis, ya. Itulah kemarifatan. Lenyapkan. Wa qad warada fi ba'dil ahadisi at-tansis ala talabi hadzal adad al-akhirah. Telah datang dalam sebagian hadis-hadis secara khusus atas pencarian, ya, dengan jumlah yang terakhir ini, yaitu istighfar sebanyak 25 kali. Apalagi 100, ya, luar biasa. Banyak istighfar. As-sadisu, adab yang keenam, qiraatul Fatihati marratan, baca Fatihah 1 kali, wal ikhlasi salasa marrat, membaca suratul Ikhlas 3 kali, ya. Wa ihda'uha ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 1 kali kita hadiahkan kepada ruh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi jami' masyayikhihi at-tariqatun naqsabandiyah, dan kita kirim kepada ruh-ruh semua guru-guru Thariqah An-Naqsabandiyah, ya. Yang kemarin itu ada urutannya itu, ya. Ada yang sudah kita lewati dulu kemarin, ya. Itu salah satu.
atau sebut saja semua gitu, tinggal bilang semua. Semua syekh, masyayikh Thariqah Naqsabandiyah Fatihah. As-sabi'u yang ketujuh, adab berwirid, adab berzikir. Takmidul ainain wa ilsaqus syafati bisyafati wal lisanu bisaqbil halqi likamalil khusyuk. Pejamkan dua matanya, tempelkan bibir dengan bibir, ya, nganga-nganga. Satukan bibir, wal lisanu bisaqbil halqi, tempelkan lidahnya di atap, ya, tenggorokannya, atap lidah di atas, dan nempel ke tayang, nempel ke atas, tapi dengan cara dilipat. Ya, kalau udah dilipat, boleh nempel, sugul itu, engkau ada petang, ini rapat. Karena ini kan zikir qalb, ya, zikir qalb. Likamalil khusyuk, itu semua tujuannya untuk mencapai kesempurnaan khusyuk. Waliqatil khawatir, untuk memutuskan lintasan-lintasan yang masuk dalam hati. Allati biwujubiha an-nazr, yang mana dengannya kita akan bisa memandang, akan dapat mengganggu kita nanti. Ya. Itu cara yang ketujuh. As-saminu, yang kedelapan, adabnya rabitatul qabri. Rabitatul qabri, ya. Wa hiya ibaratun min mulahidatil maut, mengingat mati, Mas. Ya. Mengikat diri dengan rasa mati. Kita mati. Kita mati. Yaitu sebuah ibarat, keterangan dari memelihara, mengingat mati. Caranya bi antasawwara nafsuka ka'annaka muttun, gitu. Dengan memberi gambaran pada diri Anda seolah-olah kita sudah mati, gitu ya. Wa gusilat, Anda sudah dipandi. Wa kufinat, Anda sudah dibokos. Wa sulli alaika, Anda sudah disolatkan. Wa milat ilal qabri, dan Anda sudah dibawa ke kuburan. Hudian bihi, dan Anda diletakkan dalam kubur. Wa surifat angkal ahlu wal asdiqa, keluarga Anda, teman-teman Anda sudah meninggalkan Anda, sudah bubar dari kuburan. Nah, itu perasaan yang kita pegang, ya. Wa bukiyat wahidan faridan, Anda tinggal sendirian, ya, mesa-mesa dalam kubur. Wa ta'lamu hina izin, Anda tahu ketika itu, annahu la yanfa'uka, bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagimu. Nungkangan selama ini bilin dah, nungan delam dah bilin dah. Numparanta teman setia telang dah, darak bermanfaat. Yauma yafirru al-mar'u min akhi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, pada lari itu darat. Illal amal as-salihah, kecuali amal soleh kita saja, amal soleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadikan dirimu di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu orang asing. Orang asing. Begitu juga di kubur, kita orang asing, ya. Terutama di dunia dulu, ya. Mutu kau belantah mutu. Mutu di dunia. Asingkan dirimu dulu, rasa dalam dunia ini. Kau belantah mutu sebelum kau merasa asing dalam kubur. Ya. Mutu, jadikan hidupmu bermutu sebelum kau masuk di alam yang lebih bermutu dari dunia ini, ya.
berbuat baiklah sebelum kau pindah ke alam yang lebih baik. Ya. Beramal solehlah sebelum kau masuk ke alam yang lebih pantas untuk dimasuki setelah dunia. Ya apalah. Au abiri sabilin, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ya. Itu singkatnya umur dunia kita. Namanya orang nyeberang dari kanan ke kiri, set benda sampai mati nyeberang jalan. Wa adda nafsaka min ashabil kubur, golongkan diri Anda termasuk penduduk kubur sudah, ya. Penduduk kubur. Ya kata bin halwat ini, seolah-olah kita dalam kubur tahu ini. Tidak ada keluarga Malik yang bisa menolong sudah, kecuali amal tersendiri, ya. Rasakan. Rawahu Tirmidzi, ini riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tasi' yang ke-9, ya, Rabitatul Mursyid, ya, harus kita terikat dengan mursyid kita yang ngajar kita wirid itu, ya, harus terikat. Wa hiya muqabilatu qalbil murid bi qalbi syaikhihi, yaitu berpautan, menyatu hati kita dengan hati guru itu, ya, tersambung dengan. Bila perlu seolah-olah kita berada di belakangnya saat itu. Rasakan duduk Anda duduk di belakang. Dia juga sedang duduk di belakang gurunya. Gurunya juga sedang duduk di belakang gurunya. Sampai kepada Rasulullah. Agar menimbulkan kehusyukan. Bila belum kita merasa tidak di pondok kita, merasa di tempat yang suci, di hadapan makam Rasulullah, kita merasakan diri di sana, atau di Masjidil Haram, ya, dekat Ka'bah, supaya kita lebih fokus, atau berada di Madinah, ya, kita lebih khusyuk. Hidapna meraidap mendekat restoran malayan peraya, tapi bisa rasakan terus ulang, lama-lama benar itu. Ketika dia sudah sampai sana, dia sudah, iya, dia tidak tahu dirinya sudah diangkat menjadi penolong Allah, jadi aulia Allah sudah sampai sana. Ya. Wa hifzu suratihi, menjaga gambarannya, bil khiyali, dalam, ya, perasaan dan khayalan. Rasakan berada bersama guru, ya. Masa tak takut barang guru dah tahu itu, kan? Ya. Walau fi ghaibati, sekalipun dalam keagaibannya, artinya tidak terlihat ketidakhadirannya, tapi rasakan dia hadir, gitu, ya. Wa mulahazatu anna qalba syaikhi kal mizab, ya. Jaga bahwasanya hati guru itu kal mizab, kayak apa kita bilangnya, kayak cermin gitu, ya, cermin. Yamzalul faidu min bahrihi al-muhit, yang bisa memantulkan dari lautan pengetahuannya, ilal qalbil murid al-murabit, kepada hati sang penuju Tuhan yang terikat, wastimdadul barakah minhu, dan siap menerima barokah dari gurunya itu. Li'annahul wasithah ila tawassul, karena gurunya termasuk perantara untuk sampai kepada tujuan. Wala yakhfa ma fi zalika, tidak sunyi apa yang dijelaskan tadi, dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ini dia. Ini dalil membuat wasilah, membuat perantara. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, carilah kepadanya, ya, jalan, ya, jalan Nabi, jalan guru dan seterusnya, ya. Wabtagu, cari, ilaihi, kepada Allah, suatu jalan, suatu perantara.
Wa qala ittaqullaha wa kunu mas-shadiqin. Takutlah kamu kepada Allah dan jadikan dirimu bersama orang-orang yang jujur-jujur. Ya. Rasakan diri kita duduk bersama orang yang alim. Rasakan diri kita berada di belakangnya. Ya, itu caranya. Ini firman Tuhan. Ya, bagaimana kita merasakan duduk bersama orang alim, orang-orang jujur, orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'man ahabba. Itu. Ya. Cinta itu rasa tadi akan menjurus kepada cinta. Menjurus kepada cinta. Tapi kalau sudah saling mencintai, maka kebersamaan itu pasti. Al-mar'u ma'man ahabba. Setiap orang akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Sendirian selalu merasa bersama, lebih-lebih akhirat nanti, ya, betul-betul bersama. Rawahu Syekhani wa ghairuhuma. Riwayat Imam Bukhari Muslim dan lain keduanya. Wa qala al-arifun, berkata orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengetahui Allah, kun ma'allah, jadikan dirimu merasa bersama Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita, Allah mengetahui kita. Dia lebih dekat dari urat nadi kita. Rasakan, ya. Fa illam tastati, kalau tidak kamu mampu melakukan cara itu, fakun ma'aman kana ma'allah, jadikan dirimu bersama orang yang bersama Allah. Jadikan diri kita bersama orang yang dekat dengan Allah, ya, dengan guru kita, guru kita dengan guru kita, ya. Itu kata beliau. Kalau tidak mampu merasa bersama Allah, rasakan dirimu bersama orang yang bersama Allah. Kalau belum mampu, ya naikkan lagi bersama orang yang bersama dengan orang yang bersama dengan orang bersama dengan orang yang bersama Allah. Itu. Ya, paham ini? Ya. Ngetoin dah sembahyang ini di toko laluan tu. Agak lebih khusyuk. Rasakan diri kita bersama orang yang kita takuti dan kita hormati, kita kagumi, agar kita lebih khusyuk sedikit solat. Ya. Barang gerup na idap na bejora soita. Sembayang mesa-mesa maridap na ngelong tombong dong rere itu are. Ya, karena kita sendiri yang menciptakan suasana itu. Ciptakan suasana yang khusyuk itu. Bagaimana caranya? Rasakan diri Anda bersama orang yang khusyuk. Kalau tidak bisa, ya, yang bersama dengan orang yang bersama dengan orang yang khusyuk itu, ya. Wa qalu, para arif billah berkata, al-pana'u bi syaikhi muqaddamatul pana' billah. Itu. Pana' bersama syekhnya lebih utama dari pana' bersama Allah, ya. Artinya hilangan itu barang beci je. Kita satukan diri kita. Sudah tidak terpisahkan dengan guru, baru kita tempel konsep ini dengan bersama Allah. Ya. Tambihun, sebuah peringatan. Man wajada hala ihdaris surah sakran aw ghaibatan falyatrukil iltifat ila surah. Barang siapa menemukan situasi hadirnya sebuah gambaran, ya, gambaran apa-apa sudah muncul di situ, sakran, baik dalam keadaan mabuk, au ghaibatin, atau dalam keadaan gaib, fal yatrukil iltifat, maka tinggalkanlah konsep melirik-lirik itu. Hari tidak pernah dengan datang, dia tidak ini datang, melirik dengan fokus sudah, jangan hiraukan hati ini untuk merhatikan, ya. Ada suara dar, kaget-kaget lu, tidak bisa, ya. Anggap semua sebagai penggoda. Wal yakun mutawajjihan ila zalikal hal, ya. Jadikan diri Anda terus berhadapan dengan semua keadaan itu, ya. Artinya tidak lepas dari keadaan itu. Biasalah, ya. Biasa.
Al-ashir yang ke-10, ayyajma'a jami'u hawasihi al-badaniyah. Kumpulkan semua rasa Anda secara badaniah. Jangan sampai terpisah-pisah. Otak yang lain, hati yang lain. Fokus satukan dari Anda, menyatu juga dalam diri, ya. Wa yaqta'u anha jami'us syawagil. Putuskan badan ini dari semua kesibukan-kesibukan. Kesibukan memikir apa yang tadi, kesibukan mengerjakan apa tangan ini, kesibukan memikirkan apa hati ini. Putuskan. Wal khawatirat. Ya, begitu juga dengan semua lintasan-lintasan yang mengganggu. Pikiran-pikiran al-qalbiyah yang berupa lintasan hati. Putuskan juga semua lintasan hati. Merasa senang nanti kalau Anda berhasil, merasa hebat Anda kalau sudah jadi. Buang lintasan-lintasan. Wa yatawajjahu bijami'i idrakihi. Ya, rasakan Anda menghadap dengan semua yang Anda lihat, semuanya menuju kepada Allah saja. Ya. Kalau ada orang, dia juga menuju Allah. Kalau ada makhluk, dia juga menuju Allah. Cinta sama-sama menuju menghadap Allah. Summa yaqulu, kemudian Anda membaca, kalau sudah semua merasa di hadapan Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Dibaca 3 kali. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhomu yang kucari. Itu. Rasakan Anda ngomong dengan Tuhan itu. Rasakan. Kau bilang anta berarti kita di depannya. Karena mungkin anta itu tidak ada orang. Ya. Anta itu berarti kita sudah saling menghitung. Allah sudah. Ya, kita sudah di hadapan Allah. Jangan Allah di hadapan kita, kurang ajar. Kita sudah berada di hadapan Allah. Dia bilang anta maksud. Rasakan. Seolah-olah Tuhan menjawab, iya benar. Waridhoka matlubi, redamu yang kucari. Jangan permasalahkan, gampang. Seolah Tuhan bilang begitu kepada kita. Summa yazkuru bisma zatil qalbi. Kemudian berzikir dengan menggunakan ismu zat bagi hati. Hati bilang Allah. Setelah mengucap tadi, anta maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Allah, Tuhan menjawab. Kau tunggu, ya. Baru bilang Allah. Maksudnya apa itu? Bi ayyajarya lafzal jalalati ala qalbi. Jalankan, ucapkan lafaz al-jalalah Allah itu dengan hatinya. Ma'amulazatil makna, dengan menjaga maknanya. Zatun bila mislin, ya. Makna Allah adalah zat Tuhan tanpa ada yang menyamainya. Ingat itu. Ya, makna Allah adalah zatnya tanpa ada yang menyerupai, tanpa ada yang menyamai, tanpa ada yang setara dengan. Qul huwallahu Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itulah Allah. Tidak ada yang sebanding dengannya, sudah. Tidak ada. Kalau sudah ada yang sebanding berarti sudah tidak ada yang teringat lagi kecuali hanyanya. Ya, dan teringat lagi. Wa annahu ta'ala hadirun nazirun mu'itun bihi. Itu. Bahwasanya Allah Ta'ala sudah hadir, ya. Nazir sudah memandangnya, muhit sudah meliputi dia, ya. Sudah menjaganya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan, tentang penjelasan makna ihsan, ya. Apa maknanya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu akan Allah seolah-olah kau melihatnya.
Sembah itu setiap kita berbuat baik itu menyembah Tuhan. Setiap meninggalkan kejelekan itu juga menyembah Tuhan. Ketika kita meninggalkan perbuatan kotor, perbuatan tercela, perbuatan maksiat, karena kita melihat Tuhan di situ. Bukan melihat perbuatan itu jelek, bukan, ya, karena melihat Tuhan di situ. Tidak layak berbuat tidak hormat di hadapan Allah. Tidak layak. Kita tinggalkan karena Allah, bukan karena dia larangan. Kalau masih meninggalkan maksiat kena larangan, bagus, cuma lipelnya bau. Ya. Andai kata itu bukan larangan, mungkin kita kerjakan. Ya. Ini bukan masalah larangan, tidak larangan, cuma tidak pantas di hadapan Tuhan kita lakukan. Demi keagungan Allah yang Maha Suci, demi keagungan Allah yang Maha Besar, tidak layak perbuatan hina kita lakukan di depan yang Maha Besar. Nah, itu maksudnya, paham ya? Jangan kerjakan kebaikan karena perintahnya. Ya. Itu namanya taklid. Ada beban. Lakukan itu karena ada cinta kepadanya. Karena itu kesenangan. Itu kegirangannya. Lakukan kegirangannya tanpa perintahnya. Betapa bahagianya seseorang kita siapkan sesuatu yang menjadi kegirangannya tanpa perintahnya. Ya, si A sukanya makan stroberi, dia tidak pernah minta, cuma kita siapkan stroberi. Nah, mantap ini, mengenal songkan. Nah, tapi kalau kita siapkan sesuatu karena perintahnya, itu namanya sesuatu yang wajar. Oh, dia lakukan karena perintah. Bagus, cuma belum sampai ke mutu yang tinggi. Paham ini? Ya. Apalagi mengerjakan kebaikan, beriming-iming surga, oh jauh. Arak kenana kamu ni, tuh ah, oh dia kerja maunya surga saya, bukan maunya saya, wah nyala. Ya. Jangan kerjakan kebaikan karena perintah, itu namanya beban. Ya, seorang istri memasak untuk suaminya, kalau bukan cinta, tidak akan mau dia memasak selama menjadi istrinya. Beban, berat mengangkat. Apalagi tiup-tiup kompor, sambil nyala malah kompor. Tidak bisa. Lakukan semua dengan cinta, maka hilanglah rasa lelah, hilanglah rasa bosan, yang Anda rasa menyayangi. Ya, insyaallah. Paham ya? Karena Islam itu 3 memang. Agama itu 3. Ad-dinu aqlun, ad-dinu taklifun, ad-dinu al-hub. 3 rukun. Rukun agama. Ad-dinu aqlun, ini syariat. Ya. Agama itu adalah akal. Kalau tidak ada akal, tidak ada agama. Artinya tidak perlu mengerjakan agama kalau tidak berakal. Ya. Ad-dinu aqlun. Agamanya akal, logika, syariat gitu ya. Baru ad-dinu at-taklif. Ini mengerjakan. Agama itu beban. Ya, perintah. Ya, perintah mengerjakan, perintah menjauhi. Ad-dinu taklif. Ya, inilah orang-orang yang mengerjakan agamanya karena murni perintah. Ini kata sembahyang 5 waktu dia wajib, dia gawe iya. Gawe itu dia. Kita kerjakannya karena kewajiban di situ, perintah. Belum mencapai targeting, barulah dia kerjakan karena cinta. Agama itulah cinta. Kalau sudah agama adalah cinta, berarti tidak ada rasa kita diwajibkan. Tidak ada rasa karena kita berakal. Ya. Kita kerjakan agama bukan karena kita berakal, tapi karena mau Tuhan, murni sudah. Sayang Tuhan pada diri kita.
Gitu ya. Ya pindah apa-apa sih juga kalau tidak mampu sampai sana ya. Kerjakan karena ada kelebihan. Kenapa Anda sholat duha? Supaya murah rezeki. Nah. Yang murah itu Tuhan, bukan duha yang murah. Bukan duha itu. Duha tidak tahu rezeki, duha itu. Dia sendiri tidak tahu dirinya, duha itu. Lalu kita niatkan doa untuk dapat rezeki, mengharapkan sesuatu pada orang yang tidak tahu sendiri, ya susah juga. Oh, tidak apa-apa. Dengan wasilah itu Tuhan memurahkan rezeki kita. Ya. Tapi sandarnya ke Tuhan saja. Yang nyandar ke murni duha. Ya. Itu. Paham ya? Ini paling tinggi ihsan namanya kalau sudah al-hub. Ad-dinu al-hub berarti sudah sampai ke maqam al-ihsan. Dia kerjakan karena melihat ada cinta pada dia. Kalau orang sudah mengerjakan sesuatu karena cinta, ada landat. Tidak ada lalah. Tidak ada jauh, tidak ada hujan. Yang ada cuma cintaku pada. Ya, kan beliau hujan. Dia hujan yang aku rasakan cintaku saja. Dia tahu makhluk sudah. Yang dia tahu hanya cinta dan rindu saja. Rindu ingin bersama, rindu ingin bertemu, rindu untuk tidak terpisahkan selamanya. Itu yang ada. Ya. Cinta itu sudah melebihi ikhlas. Ya. Kalau ikhlas itu masih berusaha menyudahi semuanya. Tidak ya tersinggahkan sesuatu. Itu ikhlas. Tapi kalau sudah cinta, tidak butuh itu semua. Ya. Seolah yang kerja itu bukan dirinya, yang kerja adalah cintanya. Ya. Maka gebu rindu itu yang mendorong dia. Terasa ada lelah, terasa ada jauh, terasa ada hujan, terasa ada panas. Gitu. Ya. Paham ya? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa menjadikan dirimu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dialah yang melihatmu. Nah, itu salah saya terpilih. Ya. Kita melihatnya atau dia yang pasti melihat kita, itu rasakan. Ini maqam ihsan. Artinya tetap bagus mimpi tekan. Kita lihat Allah bagus, Allah lihat kita juga, ya bagus. Ya. Rawi Syafi'i. Wabil hadis Abdulul iman. Dalam hadis Nabi mengatakan paling abdul iman an ta'lama anna Allah syahidaka haitsu ma kunta. Insyaallah. Tapi tadi bukan hadis ya. Kalau para ulama ad-din akbar, ad-din at-taqlid, ad-din al-hub. Tapi itulah rukun agama itu 3. Harus ya taklif dulu, karena dia beban kewajiban dulu. Baru yang diwajibkan adalah yang berakal. Barulah di tingkat tinggi kerjakan karena cinta. Ya. Insyaallah. Paling abdul iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu melihat. Iman yang paling abdul adalah pengetahuan sang hamba
bahwasanya Allah itu selalu melihat dia. Itu iman paling tinggi. Iman yang selalu hadir dalam hati hamba yang merasa selalu dilihat oleh Allah. Afdalul iman an ta'lama annallaha syahidaka haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, kau merasa dilihat terus oleh Allah. Itulah afdalul iman. Paling afdal keyakinan, paling afdal penglihatan. Ya kata sembahyang doang, insyaallah, insyaallah, menjerak-jerak malaikat. Ya kata benar ya Allah, insyaallah, potong aja telang malaikat. Belum sampai haitsu ma kunta. Rawahu Tabrani. Yang terakhir al-hadiyah asyara, adab yang ke-11, intizaru waridu zikri inda intihai yasiran qabla yaftaha ainaihi. Tunggu, ya, tunggu. Intizaru waridu zikri, tunggu yang datang dari zikir itu ketika Anda selesai sebentar. Artinya ketika selesai langsung jangan bubar, langsung jangan minum, jangan. Biarkan panas zikir itu dulu merebak di seluruh tubuh kita. Langsung sebur, nenyet, langsung delang. Ya. Dan juga langsung jangan tidur. Itu selesai, renung sebentar. Mungkin ada yang mau datang itu. Apakah informasi atau rasa yang suci? Ya, sebentar. Paham ini? Ya. Jangan langsung minum juga. Saya berizin langsung caplok aja, jajan. Tidak apa-apa, harus berizin. Bukan medan wirid. Qabla ayat taha ainaihi, sebelum dia buka dua matanya, ya. Tahan dulu. Wa iza aradat gaibatun aw jazbatan falyahzar ayyaqta'aha. Apabila datang sebuah kegaiban, ya, atau sebuah lintasan, hati-hati, jangan sampai itu bisa memutuskan, ya, jangan sampai itu memotong. Faidatun wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam bishawab hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.